Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Diniatul Hikmah. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil diskusi saya dengan teman saya, Ismatun Nabilah. Di sini saya akan membahas lingkungan kehidupan manusia, kehidupan sosial manusia, dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Di mana di sini pembahasan ada pengertian manusia dan lingkungan, hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, hubungan antara lingkungan dan kesejahteraan hidup manusia, problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat, iptek dan kelestarian hidup, belajar dari masyarakat adat dalam menjaga lingkungan, tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian manusia dan lingkungan, di mana manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam mengenai kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya. Serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu, positif maupun negatif. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari kehidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Nah, kurang lebih seperti itu ya dari pengertian manusia dan lingkungan. Selanjutnya, ada hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Nah, di sini ada masalah hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya. Kemudian, barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Lebih dari itu, manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraan. Nah, dari sinilah lahir peradaban atau istilah toipi sebagai akibat dari kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya. Nah, di sini ada arti penting lingkungan bagi manusia adalah lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Selanjutnya, ada hubungan antara lingkungan dan kesejahteraan hidup manusia. Setelah kita tahu hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manusia dan lingkungan tak bisa dipisahkan. Lingkungan memberikan arti penting dalam manusia untuk memenuhi hidupnya. Lingkungan dapat memberi kebutuhan hidup untuk manusia. Pada intinya, lingkungan memberikan kesejahteraan. Jadi, sepantasnya kita menjaga lingkungan dan menjaga ekosistem yang ada. Jadi, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di sini ada pengelolaan lingkungan memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, ada pencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, mengendalikan pemanfaatan, pembinaan lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan
berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Terakhir, melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Di sini ada problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat, di mana problem sosial merupakan persoalan kereba menyangkut tata kelakuan yang abnormal, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Nah, seperti itu ya. Di sini juga kalian bisa membaca dan melihat. Nah, di sini ada iptek dan kelestarian hidup, di mana iptek lingkungan ialah teknologi yang berkaitan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan manajemen lingkungan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM yang tersusun sistematis yang dijelaskan gejala-gejala pada bidang iptek terhadap lingkungan tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan iptek untuk menerapkan dampaknya seminimal mungkin, antara lain ada menjaga kesetaraan dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Ada teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah tumbuhnya permasalahan di tempat itu. Ketiga, ada memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Nah, kira-kira seperti itu ya. Di sini kalian bisa baca ada manfaat iptek bagi kehidupan manusia, jenis-jenis iptek, dampak negatif, keseharian lingkungan hidup, perang iptek terhadap lingkungan gitu ya. Nah, di sini juga ada belajar dari masyarakat adat dalam menjaga lingkungan. Di sini ada belajar dari masyarakat adat dalam menjaga lingkungan. Ada pada tata wilayah, pengolahan lingkungan disertai dengan batasan wilayah mana yang diperboleh untuk dikelola dan mana yang dilarang. Tata wilayah pengelolaan lingkungan juga didasarkan oleh waktu. Artinya ada waktu-waktu tertentu di mana masyarakat ada melakukan aktivitasnya. Tata lampah, di mana tata lampah adalah cara perilaku manusia adat yang menyelaraskan hubungan yaitu kepada sesama, kepada alam, dan kepada Sang Maha Pencipta. Terakhir ada tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Nah, ada di sini ada pengertian ekonomi. Jika dilihat dari asal katanya, maka ekonomi berasal dari oikos, merupakan bahasa Yunani yang memiliki arti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang bermakna hukum, bisa juga peraturan dengan menggabungkan arti dari kedua kata tersebut. Maka bisa ditarik kesimpulan kalau ekonomi peraturan dari rumah tangga atau hukum yang ada pada sebuah keluarga. Di sini ada macam-macam tindakan ekonomi, ada kegiatan produksi dan ada kegiatan konsumsi. Nah, di sini kalian bisa baca dan melihatnya ya. Di sini ada terakhir ya, ciri-ciri prinsip ekonomi. Ada membuat prioritas, rasional, cost and benefit, dan ekonomis. Nah, dan segitu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata atau salah menjelaskan atau kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.